Kalau pengen beli tutup kepala khas Jawa yang biasa disebut belangkon, nggak sulit kok nyarinya. Terutama di daerah-daerah yang emang menjadi pusat pembuatan dan penggunaan belangkon ya. Kayak di Jogja, Solo, dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Termasuk di Pekalongan, Batang, dan sekitarnya. Yang perlu diingat, belangkon tuh biasanya memiliki ciri khas masing-masing. Belangkon Mataraman Jogja ya tentu aja beda dengan belangkon Solo. Pun dengan beberapa belangkon yang ada di beberapa daerah lainnya. Tapi kalau untuk pembuatannya sih rata-rata hampir sama ya, dibuat handmade oleh para pengrajin belangkon. Yang proses pembuatannya rumitnya ya Allah dan memerlukan keahlian khusus alias nggak semua orang bisa. So gimana kalau di pojok terampil kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui seluk-beluk pembuatan belangkon, especially belangkon Mataraman Jogja. Jadi langsung aja kita ketemu dengan Misbahun Najib, produsen belangkon sekaligus pemilik Belangkon Joglo yang beralamatkan di Desa Kalipucang Kulon, Kabupaten Batang. Apa kabar? Pojok terampil hadir lagi dan kira-kira untuk hari ini tutorial apa lagi nih? Yes, di tangan saya sudah ada belangkon Mataraman Jogja. Artinya kita hari ini mau bikin belangkon ya. Belangkon yang memang identik banget, ada mondolannya seperti ini. Di Desa Kalipucang Kulon, Kabupaten Batang ada produser belangkon Mataraman Jogja. Namanya Pak Misbah, lengkapnya Pak Misbahun Najib. Dan beliau sudah ada di sebelah saya. Halo, assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ini dia produser belangkon Mataraman Jogja. Khusus berarti yang dibuat oleh Pak Misbah ini memang belangkon Jogja gitu ya? Oke, kenapa kok milihnya Jogja? Bukan belangkon Pekalongan, ada nggak sih belangkon Pekalongan? Pekalongan kayak nggak ada ya? Jadi entah itu Pekalongan, entah itu Batang, karena ini lokasi di Batang ya. Di Batang juga nggak ada belangkon ciri khas belangkon khusus gitu? Nggak ada. Batang Pekalongan juga ikutnya Mataraman juga. Iya, jadi belangkon Pekalongan, belangkon Batang itu ikutnya memang condongnya kalau nggak Solo, Jogja gitu ya. Karena memang belangkon itu setahu kita sangat identik dengan busana tradisional Jawa Tengah Jogja, Solo dan juga daerah istimewa Jogja gitu. Tapi Pak Misbah ini memang dari awal fokus ke belangkon Jogja. Kenapa memilih belangkon Jogja, bukan belangkon yang lain? Kenapa ya? Waduh, nggak ngerti. Ya cakep aja kalau dipakai lah daripada yang Solo, kan seringnya kan buat mantenan tuh yang Solo. Oh, yang mantenan Solo. Nah, kalau buat harian itu bisa pakai, biasanya itu pakai yang Mataraman Jogja. Oh gitu. Kalau harian, kalau Solo lebih ke acara-acara khusus aja gitu ya. Tapi kalau Jogja itu biasa dipakai harian, dan memang sih ini mondolan ini yang membedakan belangkon Jogja dengan Solo. Iya. Kenapa? Lipetan itu. Lipetannya juga. Jadi yang membedakan belangkon Jogja dengan Solo adalah selain ada mondolannya ini ada lipetannya juga ya. Dan kita hari ini wah bersyukur banget Pak Misbah mau sedikit berbagi ilmunya untuk ngajarin ke kita gimana sih cara membuat belangkon Mataram ini ya, Mataraman Jogja dari awal hingga siap digunakan gitu. Oke Pak Misbah, ini saya letakkan dulu di sini belangkonnya. Terus Pak Misbah, kalau pertama kali mau bikin belangkon ini, yang pertama kali disiapin apa dulu? Ya, kain. Kain dulu. Kain yang ada di depan kita ya, kain batik ini ya. Dan harus kain batik dong, karena kan belangkon Jogja nggak lucu kalau motifnya lain. Batik juga itu harus katun, full katun. Batiknya harus katun, kenapa? Ada pertimbangan lain kenapa harus batik katun? Dibentuknya itu gampang lah dibentuk. Lebih ke pembentukannya aja ya biar gampang ya. Kayaknya kan lebar nih tadi. Yep. Untuk pemotongannya kira-kira berapa ini ukurannya? Ya sekitar ini 50 kali 40. 50 ke sana 40, berarti panjang 50, lebarnya 40. Itu pasti segitu ya? Nah, ini 50, 40. 50, 40. Itu ukuran standar? Standar. Kan ukuran belangkon itu beda-beda.
beda-beda. Ada yang kepalanya gede, ada yang untuk anak kecil gitu Ini nggak sih? kalau ya ini standar lah. Kalau mau gede lagi ya panjang di sini tambahin. Oke. Berarti kalau standarnya panjangnya 50, lebarnya 40. Udah dipotong ya seperti ini ya. Lipatannya juga ini kalau pakemnya kan 17. Ini sudah disiapin, berarti langkah selanjutnya kan saya lihat ada cetakan-cetakan gitu tuh Pak. Nah, Misbah. ini buat ukuran. Oke. Itu berarti apa yang akan dicetak berarti nanti? Mungkin bisa dipraktekkan langsung. Ada cetakan ukuran belangkonnya itu, terus Bisa. yang dicetak berarti oke, itu ya pemirsa ya. Itu cetakannya beda-beda ukurannya. Jadi dalamnya belangkon Jogja itu nggak ada kertasnya ya? Itu produksi dari Pak Misbah itu nggak ada? Produksi saya nggak pakai kertas. Kalau di pasaran kan Ada semua kertasnya? pakai kertas semua ini. Oke. Tapi cuman nggak dijahit, pakai lem aja. Kena air rusak. Kena air rusak. Oke, berarti setelah diukur gitu dijahit ya pemirsa ya? Pakai ini ya? Oke nih. Tapi kan harusnya kan pakai jahit itu. biar Oke, cepet. ini harusnya untuk jahitan itu pakai jahit mesin. Tapi ada 1-2 case yang pakai jahit tangan juga nggak apa-apa. Yang jelas pakainya benang, jarumnya jarum gede. Biar enak. Megangnya Ya. itu. Ini udah dijahit, udah pas. Ini nanti buat mondolannya gitu? Enggak, ini Oh enggak, dipotong. Oke, dipotong. Ini biasanya dikombain sama mesin jahit. Cuman hari ini pakai tangan. Kuatnya sama. Udah kan? Berarti udah yang lingkaran bulat itu, terus atasnya dikasih kain hitam. Yep. Oke, buat daleman ya nanti ya. Yep. Oke. Nah setelah seperti ini, apa yang akan terjadi? Tetap di pojok terampil kalau penasaran. Oke, nah itu sih lancar. Siapa sih yang nggak tahu belangkon? Walaupun fungsinya hanya sebagai pelengkap aja, pelengkap busana tradisional Jawa, tapi namanya dikenal oleh hampir semua kalangan masyarakat, baik dari Jawa ataupun bukan. Belangkon sendiri kehadirannya ternyata nggak bisa dilepasin dari pengaruh budaya Islam, karena emang diciptakan oleh tokoh-tokoh Mataram Islam. Mereka tuh kan hobi banget pakai udeng ya, atau surban kalau di Timur Tengah. Nah cara pakainya ditirulah sama rakyat awam. Cuma kalau rakyat yang make, mereka itu inovasi. Pakai udengnya bermotif batik, nggak polosan. Waktu itu cara membuat surban atau udeng dengan menggunakan kain segitiga atau segi empat seperti tokoh-tokoh Mataram Islam itu rada ribet. Banyak yang nyerah karena kesulitan. Jadi diubet-ubet aja gitu. Sampai akhirnya ada yang berhasil membuat udeng iket yang praktis, yang tertata rapi dan dijahit. Cikal bakal belangkon. Belangkon sendiri tahu nggak berasal dari kata blanco, sesuatu yang udah siap pakai. Ya pemirsa, walaupun awal lahirnya sesimpel itu, tapi pada perkembangannya belangkon berubah menjadi sesuatu yang memiliki makna dan filosofi yang dalam banget. Ada pengharapan, ada nilai-nilai kehidupan dalam sebuah belangkon. Ada penetapan pakem dan aturan tersendiri dalam proses pembuatannya. Semakin terpenuhi pakem pada sebuah belangkon, semakin tinggi nilai jualnya. Oke, ini ya, udah jadi ya. Ini pemirsa nih, udah dicetakan yang tadi itu loh, pakai dilem, terus ada dijahitnya juga pinggirnya. Dan ini pakai kain batiknya. Nah ini loh yang tadi dari awal kita udah jelasin nih perbedaan belangkon Jogja dengan Solo. Namanya adalah mondolan ya. Mondolannya itu dalamnya apa? Kain. Macam-macam terserah aja sih, yang penting ada mondolannya gitu ya. Perbedaan, dan aku pernah baca di satu artikel nih, mondolan itu filosofinya adalah buat nyimpen dosa, aib. Ya bener lah. Ya serius. kata orang Jogja, Jawa. iya kan kita tahu ya orang Jawa itu penuh dengan filosofi. Kita mondolan itu selain buat nyimpen rambut, buat nyimpen aib juga gitu. Jadi orang kalau aibnya banyak pakai belangkon ini, aibnya tertutup Pak. Itu filosofinya. Yang jelas emang kelihatan lebih ini ya Pak, lebih apa sih, sek gitu kalau dipakai kali ya, karena ada pemberatnya. Oke, ini udah siap seperti ini. Langkah selanjutnya apa Pak?
Saya masih bingung nih, kayak begini tuh bisa jadi rapih bagus itu apa Nah, sih? Nempel Oh iya deng, selain mondolan kan juga yang membedakan ini ya? lipetan ada. Iya, ciri khasnya itu. Lipetannya itu ada 17. Oh. Rukun Islam katanya. Rukun Islam. Filosofinya itu. Rukun sholat. Ada berapa 17 rukun? rakaat. Oh, 17 rakaat. Pak, ini kasih tahu dong untuk pemirsa di rumah untuk menghasilkan lipetan-lipetan yang rapih gini itu pakai tangan atau maksudnya benar-benar di manual dilipat-lipat sendiri gitu sama Pak Misbah atau gimana? Ya dilipat sendiri. Untuk ukurannya berapa? Untuk per lipetan ini ada standar ukuran berapa senti atau gitu nggak? Ya, Atau sekitar tinggal lipat aja? 1,5 senti. Lebar nih pemirsa, lebarnya segini ya dikira-kira aja ya, sekitar berapa itu? 5 cm kali ya? 3 senti ya 4 senti ya. 3 cm, 4 cm itu langkah pertama, lipat dulu 3-4 cm, habis itu baru ini sebentar di yang samping di maju baru itu sekitar 1,5 sentian. Jadi pertama dilipat dulu sekitar 3-4 cm, habis itu dibalik baru dilipat maju ke depan, ukurannya sekitar 1,5 cm. Semakin kecil apakah semakin bagus? Ya, semakin kecil Semakin kecil semakin bagus. Jadi kalau memang ada pemirsa mau bikin lipetan yang kecil-kecil sekitar 0,5 cm mungkin, 0,5 juga cm terlalu ngirit, kecil banget. juga ngirit kain. Masing-masing 17. Dan langkah selanjutnya adalah nempelin. Ya. Nempelin dipasang di sini. Oke, kita lihat ya. Kalau emang perlu ada yang dicatat aja. Siapa tahu mau bikin sendiri. Tapi kalau misalnya, aduh ternyata kok ribet juga, susah juga, ya udah tinggal datang aja ke Kalipucang Kulon rumahnya Pak Misbah. Atau ada di kios tadi ya Pak ya? Yep. Oke. Kiosnya masuk Kalipucang Kulon deket sama tower. Ini ada proses pengeliman juga di sampingnya sebelum nempelin tadi yang lipetan-lipetan itu. Oh jadi lipetan itu cuma dilem doang atau ada proses penjahitannya Pak? Yang lipetan mana? Ini, itu kan buat ngelem lipetan apa bukan sih? Nah ini nempelnya. Nempelin kan? Pakai lem. Awalnya pakai lem dulu. Jadi pinggirnya itu dikasih lem dulu pemirsa, lemnya menggunakan lem Fox. Kenapa lem Fox? Kenapa Pak? Biar bisa dijahit. Itu Biar kan bisa dijahit. Karena lem itu kan kadang ada yang kalau udah kering keras. itu keras banget sampai jarum pun nggak bisa tembus. Nah ini salah satu pemikiran kenapa sih Pak Misbah menggunakan lem Fox, karena walaupun satu kuat banget dan kalaupun sudah kering tetap bisa tembus. Iya, setelah proses pembuatan congkeng atau tempurung atau lapisan dalam belangkon selesai, sekaligus memberikan lapisan tengahan ya dari selembar kain batik yang sesuai dengan motif wironnya, berarti tinggal melekatkan wironnya aja dong di masing-masing sisi belangkon. Supaya gampang, Pak Misbah mengerjakan ini sepenuhnya di atas landasan kayu berbentuk bulat yang biasa disebut kelebu sebagai matriksnya. Dan harus diketuk-ketuk gitu biar kuat. Ini proses paling lama atau ya, yang lama nempelin? itu Jahitnya? yang belakang. Oke. Ya ini pemirsa, udah mulai ada bayangan ya, udah agak lengkap. Tinggal nanti 3 ploy itu 3 lipetan-lipetan itu akan ditempel di calon belangkon ini. Udah bisa ngebayangin dong seperti apa bentuknya nanti, seperti apa prosesnya juga sampai finishing nanti. Tetap bareng saya Ya Ahmad dan Pak Misbah di pojok mantel. Oke, dilanjutin lagi nih, masih proses ngelem ini ya,
iketannya itu ya. Bukan iketan apa? Lipetan ya. Jadi nempelin lipetannya di belangkon itu, 2 lipetan. Pak, ini kan kalau ngelihat kayaknya alurnya dan irisannya tepat sekali. Bagus banget kalau dilihat seperti ini. Ini bener-bener jangan sampai salah nempelinnya ya Pak ya. Di proses ini, wiron yang udah dibentuk, disatukan dan dirapikan dengan tingkat ketelitian dan ketekunan yang tinggi. Wiron sendiri kan terdiri dari 2 sisi kain, bagian kanan dan bagian kiri. Salah satu bagian akan menimpa bagian yang lainnya. Nah, proses menimpa inilah yang harus benar-benar dilakukan dengan cermat dan hati-hati kalau pengen hasilnya sesuai harapan. Aku lihat tadi ada paku juga di situ, emang untuk bantu aja ya Pak? Biar nggak lepas. Biar nggak lepas. Karena emang ini kan walaupun udah menggunakan lem, tetap lemnya juga belum kering. Ini nanti butuh proses pengeringan nggak sih Pak? Dikeringin atau enggak? Tetap butuh ya? Berapa lama untuk ngeringinnya? Nggak langsung kering. Kalau pakai lem itu pati, itu dijemur dulu. Kalau ini enggak, langsung kenceng. Pernah pakai pati juga? Pernah. Waktu belajar kan itu Pak. Waktu awal-awal masih pakai pati. Terus sekarang udah pakai lem Fox gitu. Nah, kalau pakai pati itu nggak bisa dijahit itu. Karena kalau kering keras banget deh. Oke. Setelah dirasa cukup, ditunggu sebentar ya supaya kering lemnya, baru dijahit. Jahitnya manual alias pakai tangan dan butuh waktu lumayan lama lagi untuk menjahit kedua sisi wiron hingga wiron-wiron tersebut benar-benar nempel kuat dan sempurna. Terakhir yang dilakukan Pak Misbah adalah menempelkan kepet pendek. Kepet itu kain berbentuk pita atau lebih tepatnya sirip ikan koi yang ditempelin di bawah mondolan. Oke, sekarang masuk ke proses penjahitan. Dan ini fase terlama, tahap terlama karena semuanya adalah pakai handmade atau dijahitnya pakai tangan. Gitu. Yang dijahit yang ini kan, yang lipetan-lipetan itu ya? Iya. Bagian mana aja yang dijahit Pak? Karena bingung nih, udah dilem, pakai dijahit juga supaya benar-benar kuat gitu kan ya. Jadi nggak cuma lem doang. Kalau lem kan kalau misalnya dicuci, belangkonya kotor, dicuci bisa lepas. Tapi kalau pakai jahitan itu double kill. Nah, ini ciri khas Jogja. Ciri khasnya juga ya. Jadi ciri khasnya ada 3. Filosofinya. Ada filosofinya juga. Kalau yang ini kan tahu filosofi buat nutupin aib. Kalau yang pita itu buat apa tuh? Nggak tahu. Oke, ya pokoknya bikin aja gitu. Kita produksi tuh. Kita produksi. Nanti belajar deh apa sebenarnya filosofi dari belangkon Jogja itu. Juga ya lipetan. Kadang depannya kan ada lancipnya, itu juga ada filosofinya. Iya. Tapi seringin banyak yang nggak pakai, nggak seneng. Oh, nggak ada yang lancipnya keluar itu ya? Yang dari dalam itu ya? Iya. Oh, jadi nggak ada keharusan ngasih lancipan di depan. Itu biasanya kalau belangkon Jogja kan ada kain dikit gitu. Pakemnya sih ada. Pakemnya ada. Pak, ini kan urusannya mau pakem dan nggak pakem gitu. Kalau bikin belangkon itu kan ini urusannya seni gitu. Pernah nggak ada orang Jogja yang harusnya ada ininya, harusnya gitu nggak? Ya ada. Ada juga yang gitu ya? Kalau yang sukanya mau pakem itu kan ada yang protes. Lipetannya juga kalau kurang protes. Itu kan filosofi. Oke. Karena ya Pak Misbah ini kan memproduksi aja tanpa mikir, ya kadang tetap ya mikirin pakem dan pakem, cuman kan itu lebih tergantung ke selera. Jadi kalau misalnya Anda mau request belangkon Jogja yang memang sesuai pakemnya, Pak Misbah juga akan membuatkan gitu kan. Yep. Tapi kalau misalnya yaudah yang ada di sini aja, karena setiap hari Pak Misbah juga memproduksi belangkon, silakan datang ke rumahnya Pak Misbah atau bisa juga ke kiosnya sana dekat tower. Itu di situ segala macam tradisional gitu ya, busana tradisional, entah itu bajunya namanya apa? Beskap, sorjan atau belangkonnya semua ada di situ. Mau pesan atau mau beli semua yang sudah ada ready juga boleh. Sudah rampung ya itu atau belum?
tinggal sebelah. Tinggal sebelahnya lagi. Kurang lebih untuk mengerjakan satu belangkon ini butuh waktunya 4 jaman ya Pak ya? Ya, setengah hari. Setengah hari lah, setengah hari satu belangkon. Karena memang dari sekian banyak tahapan tadi, itu yang paling butuh waktu lumayan lama adalah ketika menjahit ini, ya, lipetan-lipetan ini. Ini memang butuh waktu yang lama banget sih. Rapi, seperti Anda tahu sendiri, nggak ada kelihatan jahitan sama sekali. Rapi banget. Satu belangkon dipatok harga berapa Pak? Boleh di-share nggak? Boleh, 125. 125. Kalau Anda ke Jogja malah lebih mahal ya. Kalau di sini 125 udah dapat belangkon Jogja. Gitu. Oke, udah jadi. Ya kasih lihat ke pemirsa Pak. Ini dia belangkon made in Pak Misbahul Najib dengan brand belangkon Joglo. Ini pemirsa. Apa Pak? Nah ini. Oh iya ini ada brandnya di sini ya. Oke. Pak Misbah, terima kasih banyak udah ngajarin kita cara membuat belangkon Mataraman Jogja yang ngulik-rike pok. Telaten. Telaten. Sekali lagi kalau Anda pemirsa mau bikin sendiri boleh, Pak Misbah nggak apa-apa. Tapi daripada ribet tadi karena saya di sini juga kayak nggak dapet ini caranya gimana, datang aja. Kemana Pak alamatnya? Kali Pucang Kulon, RT 4 RW 1. Oke, nomor telepon? 08564 0066 221. Oke, kalau belinya dalam jumlah banyak ada potongan ya Pak? Ada. Ada, mantap. Oke, terima kasih Pak Misbah. Demikian pemirsa untuk Pojok Terampil hari ini. Ketemu lagi dengan narasumber dan produk yang berbeda pastinya. Saya Ahmad, sampai jumpa.